Oke, selamat bergabung teman-teman di pertemuan terakhir kita pada malam ini. Pada malam ini kita akan membahas tentang kecukupan data. Untuk kecukupan data, ada beberapa hal yang harus kita pahami gitu. Nanti ada apa saja jenis soalnya, kemudian bagaimana pilihan gandanya. Nah, itu biasanya yang lumayan penting di kecukupan data ini. Langsung saja tanpa berlama-lama teman-teman. Nah, ini kecukupan data. Nah, tes ini kita diminta untuk menentukan apakah informasi yang diberikan cukup untuk menjawab pertanyaan secara jelas. Oke, nanti kita diberikan soal, tipenya itu nanti ini soal gitu. Kemudian ada dua data kita diberikan atau dua informasi. Nah, ini data pertama, kemudian ada data kedua. Nah, dari soal dan data yang diberikan, itu kita diberikan 5 pilihan ganda. Nah, 5 pilihan ganda ini teman harus paham banget maknanya apa. Kalau tidak paham makna dari pilihan ganda ini, maka eh, lumayan susah untuk menjawab kecukupan data. Nah, yang pertama, mari kita coba pahami bersama ya. Hmm. Yang pertama, jawaban A itu benar. Oke, jawaban A itu benar ketika kita punya data pertama itu cukup untuk menjawab pertanyaannya. Yang kedua, data kedua itu tidak cukup. Oke, maka jawabannya adalah yang A kalau bentuknya seperti ini. Kemudian kalau B gimana? Kalau B itu per data satu itu tidak cukup menjawab, oke? Data dua itu cukup menjawab. Nah, itu maka jawabannya B gitu. Nah, sedangkan yang C, nah ini biasanya banyak yang kurang paham di bagian C sama D, teman-teman. Perhatikan dengan baik-baik. Nah, satu ini datanya tidak cukup, oke? Yang kedua, datanya juga tidak cukup. Nah, tapi kita ada namanya kita mengkombinasikan data satu dan data dua. Nah, kita gunakan data satu dan data dua. Nah, kalau seperti ini jawabannya cukup menjawab pertanyaan yang ada, maka pilihannya adalah yang C gitu. Oke. Yang D itu kalau apa teman-teman? Yang D itu kalau yang pertama satu itu cukup, oke. Data dua itu cukup. Nah, kalau bentuknya seperti ini, jawabannya yang D teman-teman. Baru yang E itu yang seperti apa? Yang E itu yang pertama, data satu tidak cukup, data dua tidak cukup untuk menjawab, data satu dan data dua juga tidak cukup menjawab. Nah, baru jawabannya yang E. Nah, ini teman-teman, soal pilihan gandanya itu tetap tetap seperti ini pilihan gandanya. Makanya penting untuk kita memahaminya. Nah, dari memahami itu nanti ya udah, oh satu cukup, dua cukup, berarti jawabannya D dan seterusnya. Jadi tidak perlu lagi lihat pilihan gandanya apa, tapi udah hafal bahkan udah paham maksud pilihan gandanya. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Kak, mau tanya, Kak. Tidak ada? Kalau tidak ada, Kak, kita saya lanjut. mau tanya, Kak. Boleh? Yang C itu kan Boleh, Kak dua Hajrah? pernyataan bersama-sama cukup. Berarti maksudnya harus ada dua pernyataan baru cukup. Jadi kalau salah satunya Ya, itu gak cukup. benar. Benar banget. Ya, harus dua-duanya. Harus satu dan dua. Baru dia cukup. Nah, itu baru C. Biasanya tempat orang bingung itu yang C sama yang D biasanya. Kadang dia C sama D itu kadang tertukar. Hmm. Berarti kalau yang B itu berarti dua aja yang cukup. Jadi kalau satunya gak ada Dua, berarti yang yang berarti jawabannya yang B.
tidak cukup untuk menjawab. Biasanya keliru itu yang D sama C, yang D sama C. Oke, aman teman-teman? Ya, oke. Kalau aman kita lanjut. Oke, sekarang teman-teman, kenapa? Ada pertanyaan lagi? Yang D gimana tadi Kak? Oke, yang D itu pernyataan satu atau data satu itu cukup untuk menjawab soalnya. Yang nomor dua, data kedua juga cukup untuk menjawab soalnya gitu. Kak, maaf di sini hujan jadi putus-putus suaranya. Boleh diulang lagi penjelasannya, Kak? Yang bagian mana, Kak, kalau dia? Biar jangan terlalu jangan semuanya. Yang kira-kira yang apa namanya susah dipahami aja. Biasanya yang susah dipahami itu yang C sama yang D, teman-teman. Biasanya kebalik-balik. Yang C itu nanti data satu itu tidak cukup untuk menjawab. Jadi nanti ada soal, kemudian oh data satu itu tidak cukup untuk menjawabnya. Kemudian data 2 kita cek, oh data 2 itu juga tidak cukup untuk menjawab soal tersebut. Nah, kemudian 1 dan 2 baru cukup untuk menjawab. Ya, benar. Dia saling melengkapi sifatnya. Nah, ya sedangkan itu 1 itu sebenarnya udah cukup, 2 itu sebenarnya udah cukup. Nah, makanya jawabannya yang D. Oke, untuk lebih paham, kita ke contoh soal kalau mau. Oke, boleh kita ke contoh soal biar lebih paham maksud dari cukup dan tidak itu? Boleh, Kak. Oke. Nah, di sini kita ada 6 ya. Ada 6 materi. Ada aljabar, aritmatika, statistika dasar, geometri dasar, bilangan, dan peluang. Aljabar dan aritmatika itu kita sudah pelajari ya. Nah, apa-apa yang kita sudah pelajari di aljabar dan aritmatika itu juga berpeluang keluar di sini, di kecukupan data. Oke, lanjut langsung saja. Nah, saya izin menjelaskan di sini teman-teman untuk yang contoh soal aljabar. Oke, saya izin untuk menjelaskan. Oke. Nah, di sini ada pertanyaan. Apakah? Oke. Nah, ada 2 jenis soal yang sering muncul tuh di kecukupan data. Ada yang jenisnya seperti ini, apakah? Kemudian ada juga jenis berapa yang menanyakan nilai. Nah, kalau apakah itu ada 2 jawaban, teman-teman. Jawabannya bisa iya, kemudian ini bisa tidak. Oke. Nah, iya dan tidaknya itu harus jelas. Kalau iya, iya. Kalau tidak, tidak gitu. Nggak boleh dia iya dan tidak. Nggak boleh harus iya atau tidak. Oke, nah sekarang kita diberikan soal nih. Apakah X kuadrat ditambah Y kuadrat itu lebih 6? Oke, berarti apakah X kuadrat tambah Y itu kurang dari 6? Itu yang menjadi pertanyaannya atau soalnya. Nah, kemudian kita diberikan data, teman-teman. Oh, ini data 1. Data 1 itu X ditambah Y kuadrat itu sama dengan 9. Nah, kita ingin tahu ini kan. Nah, sekarang X kuadrat ditambah 2XY ditambah Y kuadrat itu sama dengan 9. Nah, kira-kira dengan data 1 ini bisa menjawab tidak pertanyaannya? Kira-kira bisa menjawab tidak pertanyaan yang ada? Ini tidak bisa menjawab. Karena apa? Oh, karena kita belum tahu nilai dari X. 2X-nya. Kita tidak tahu nilai dari 2X. Nah, berarti ini tidak cukup menjawab. Kita bilang tidak. Lanjut, yang kedua, kita punya X kuadrat dikurangi 2XY ditambah dengan Y kuadrat itu sama dengan 1 katanya. Ini cukup tidak menjawab, teman-teman? Tentu ini tidak cukup. Karena apa? Karena kita sama permasalahannya tidak tahu nilai 2XY.
Nah, berarti di sini tidak. Itu yang disebut dengan tidak bisa menjawab. Nah, sekarang kita coba. Oh, kita teman. Satu dan dua. Data satu dan dua. Kita kombinasikan. Nah, ini kita jumlahkan aja teman-teman. Dijumlahkan. Berarti X kuadrat ditambah 2X kuadrat ditambah 2Y kuadrat itu sama dengan 10. Berarti saya bisa keluarin duanya. Ini X kuadrat ditambah Y kuadrat itu sama dengan 10. Berarti X kuadrat ditambah Y kuadrat itu sama dengan 5. Oke? 5 kurang dari 6 tidak teman-teman? Iya. 5 kurang dari 6 tidak? 5-nya kurang dari 6. Oh, berarti jawabannya jelas yang iya. Berarti baru di sini cukup. Cukup menjawab. Benar. Berarti kalau seperti ini gimana teman-teman? Jawabannya yang C. Oke, kira-kira sudah paham alurnya? Jadi nanti kita diberikan soal, kita cek datanya satu persatu, apakah bisa menjawab pertanyaan yang ada atau soal yang ada. Kalau tidak, katakan tidak. Kalau cukup, katakan cukup gitu. Oke, nah sekarang teman-teman yang akan mencoba ya. Nah, kita coba. Oke, silahkan. Ini tentang soal aritmatika teman-teman. Oke, silahkan teman-teman. Nah, dan jenis yang soalnya ada pertanyaan berapa. Nah, nanti saya kasih tips dan trik untuk menjawab kalau soalnya berapa, teman-teman. Nah, nanti tips yang penting banget, tips yang penting banget itu tidak perlu kita cari nilai sampai ketemu, teman-teman. Kalau pertanyaan berapa? Oke, silahkan dicoba, teman-teman. Oke, mantap, mantap. Kita bahas, teman-teman. Ini apa, teman-teman? Umur Budi sekarang berapa tahun? Oke, kita coba data pertama. Oke, data pertama. 3 tahun yang lalu, Budi adalah, bisa kita terjemahkan sebagai umur Budi dikurangi 3 karena 3 tahun yang lalu. Ini katanya sama dengan 1/4 umur kakeknya dikurang dengan 3. Nah, kemudian dikasih tahu kakeknya itu 8. Nah, 6 deh 8. Nah, kalau seperti tidak perlu sampai ketemu jawaban B-nya sama dengan berapa, teman-teman. Tidak perlu. Cukup dengan mengetahui ini. Oh, kalau saya tahu ini. Dengan saya melihat bentuk ini langsung saya tahu, oh ini ketemu
cukup untuk menjawab gitu. Nggak perlu sampai nyari jawabannya sama dengan berapa, teman-teman. Oh, ini cukup. Nah, dapat dapat 4 tahun yang akan datang. Oh, B tambah 4 itu sama dengan 3 kali adik Budi yang sekarang. Oh, berarti adik Budi ditambah 4, kemudian kita dikasih tahu. Nah, itu umurnya 8 tahun. Nah, jadi dengan seperti ini kita tidak perlu cari nilai B-nya, teman-teman. Oh, ini pasti ketemu nilai B-nya. Cukup. Terserah mau nilai B-nya berapa. Yang penting saya tahu dari sini saya bisa memperoleh nilai B-nya. Nah, berarti data 2 juga cukup. Data 1 dan data 2 cukup. Jawabannya apa, teman-teman? Jawabannya yang D. Seperti itu. Kak, boleh ke contoh mana Kak Fitria? Kak. Oh, paham. Berarti kecuali kalau lebih dari satu variabel yang belum diketahui baru nggak cukup. Benar, Kak Hajrah. Kak, masih bingung kenapa kita nggak perlu sampai cari nilai B-nya. Oke, Kak Caca saya izin menjawab ya, Kak Caca. Karena kita hanya perlu tahu itu cukup menjawab atau tidak. Seperti materi yang sebelumnya. Kalau materi yang sebelumnya itu kita harus ketemu nilai B-nya baru ada di pilihan gandanya. Kalau ini tidak ada di pilihan gandanya. Yang di pilihan gandanya cuma satu. Cukup atau tidak cukup. Iya, terserah mau dia desimal kah, mau pecahan kah, terserah. Yang penting dengan bentuk seperti ini saya bisa ketemu nilai B-nya. Terserah nilainya. Kayak gitu. Seperti itu teman-teman. Jadi tidak perlu harus ketemu nilainya. Makanya nanti kalau soalnya berapa, udah. Itu artinya untuk apa? Kaca-kaca. Kalau hanya ada satu variabel, pasti ketemu nilai B. Bener. Nah, udah masuk kan logikanya udah masuk. Nah, seperti itu. Jadi sangat menghemat waktu. Kalau kita cari kan itu kan baru kita cari sampai nilainya ketemu. Ya, yang kemarin yang di pilihan gandanya harus ketemu nilainya baru benar-benar harus diketemui nilainya. Mm-mm. Baru tahu aku kira mesti sampai ketemu ndak perlu. Makanya teman-teman ini alhamdulillahnya caranya di sini gitu. Jadi ndak perlu sekarang-sekarang ngoret-ngoret kalau kecukupan data ngoret-ngoret panjang-panjang ndak perlu. Cukup dia oh itu tinggal satu variabel nih. Ya udah ketemu pas jawaban B kayak gitu. Nah, saya izin jelasin Kak siapa namanya? Saya izin jelasin Kak bentar ya teman ya. Nah, yang di sini yang ditanyakan Kak Fitri yang mana Kak? Yang ditanyakan yang mana Kak Fitri ya? Boleh minta tolong untuk ini ditanya di bagian mana? Minta tolong buatin Irfan ini ya. Hari ini sekarang? Ah, Oh, ya. jam 9. Ya, jam 9 Boy. Kak Fitri yang mana yang bagian apa di ini supaya ini teman-teman supaya eh, paham. Karena kalau ngejelasin semua kan kayak ngulang lagi, kasihan teman-teman yang sudah dari tadi mendengarkan. Oke, intinya saja teman-teman. Yang ini kenapa dia tidak menjawab? Karena ada 2 kali XY ini belum kita ketahui nilai berapa. Nah, kayak ini.
Ini juga belum kita ketahui nilainya. 2 XY-nya belum kita ketahui nilai. Nah, kalau dia apakah ini harus sampai temu nilainya. Kalau soalnya apakah? Oke, kalau soalnya apakah? Kalau dianya berapa itu enggak perlu untuk sampai ketemu nilainya. Nah, karena enggak ketemu nggak cukup untuk menjawab. Udah jawab. Katanya diperoleh X kuadrat tambah Y kuadratnya itu sama dengan 5. Kayak gitu. Oke, kita lanjut teman-teman. Nah, ini di statistika dasar. Oke. Nah, di statistika dasar itu ada 3 yang biasanya keluar teman-teman. Hanya mean atau rata-rata. Rata ini jumlah semua data. Ini rumusnya jumlah semua data dibagi dengan banyaknya data. Nah, oke. Nah, kita punya berapa data nih? 1, 2, 3, 4, 5. Ini 5 data, banyaknya. Kemudian kita jumlahkan semua datanya. Ini semua nilainya kita jumlahkan. Ini kan jadinya 24 dibagi dengan 5. Yaitu 4,8. Nah, oke, lanjut. Dan namanya median atau nilai tengah, teman-teman. Median atau tengah harus diurutkan terlebih dahulu. Dari yang terkecil terbesar. Oke, kita urutkan dari terkecil sampai besar. Nah, baru kemudian apa teman-teman? Ada namanya lokasi. Lokasi. Lokasi ini beda dengan nilai. Lokasi itu berarti di tempatnya di mana. Kalau nilai yang berada di lokasi tersebut. Oke. Nah, kemudian lokasi ini rumusnya terbagi menjadi 2. Ada lokasi untuk data ganjil. Oke. Ada lokasi untuk data ganjil. Nah, data ganjil ini rumusnya gimana? Oh, saya punya X itu sama dengan N tambah 1 dibagi 2. Itu lokasi data ganjil. Nah, misalkan nih kita teman-teman, kita punya datanya 1, 2, 3, 4, 5. Banyak datanya 5. Oh, berarti ini 5 ditambah 1 dibagi dengan 2. Sama dengan berapa teman-teman? Sama dengan 3. Nah, 3 itu nilainya, lokasinya. Oh, berarti data ketiga yang mana? Oh, data yang ketiga itu adalah yang nomor 4. Nah, nilainya, ini nilainya 4 gitu. Nah, dilihat sebagai median. Kalau dia data genap gimana teman-teman? Data genap itu akan ada 2 kita peroleh lokasi. Data genap. Nah, ada yang pertama lokasi 1. Lokasi 1 itu rumusnya N dibagi dengan 2. Lokasi kedua itu adalah X1 ditambah 1. Oke. Nah, misalkan di contoh nih teman-teman, kita punya apa? Oh, berarti 4 dibagi dengan 2. Ini sama dengan 2. Oh, lokasinya berarti lokasi yang nomor 2, teman-teman. Lokasi yang 4. Oke, lanjut. Masukin. 2 ditambah 1. Berarti lokasi 3. Nah, berarti yang ketiga. Nah, 2 nilai dari lokasi tersebut kita jumlahkan. Oh, 4 ditambah 6 dibagi dengan 2, yaitu 5. Jadi, ingat bedanya ya, data ganjil dan data genap. Nah, kemudian kita masuk ke modus namanya teman-teman. Modus itu nilai yang paling sering muncul. Nah, misalkan contohnya di sini. Yang muncul 2 kali, yang nomor 4, maka modusnya adalah 4. Oke?
Kalau dia saya rubah contoh soalnya jadi 2 4 4 6 6 8. Berarti modusnya berapa, teman-teman? Kalau saya rubah 2 4 4 6 6 8. Benar. Modusnya adalah 4 dan 6. Iya, benar. Karena dua itu yang sering muncul. Oke, jadi bedain ya. Rumus di modus, rumus di median, dengan mean itu harus dibedain. Nah, teman-teman harus paham rumus-rumus tersebut. Oke, sini bisa lebih dari satu modusnya ya, iya, asal sama jumlahnya. Benar, Kak Resi. Benar banget. Oke, kira-kira paham teman-teman? Ada yang belum paham? Boleh dijelaskan lagi rumus median, Kak? Oke. Rumus median itu ada dua. Tapi langkah yang pertama yang kita lakukan adalah yang pertama harus urutkan datanya dari yang terkecil sampai yang terbesar. Oke. Kemudian ada namanya lokasi. Lokasi ini yang ada rumusnya. Nah, sebelum kita ke nilai tengahnya, kita harus cari dulu lokasi nilai tengahnya di mana. Nah, rumus lokasinya adalah N ditambah 1 dibagi dengan 2. Oke, itu sama dengan berapa? Itu sama dengan 3. Nah, dari yang nomor 3 berarti kita cari lokasi yang ketiga. Oh, lokasi yang ketiga nilainya adalah 4. Makanya mediannya sama dengan 4. Terus nilai yang paling banyak muncul. Nah, lanjut. Kemudian beda dengan data genap. Data genap itu kita harus cari dua lokasi. Nah, data genap itu kita harus cari lokasi. Lokasi yang pertama, kemudian lokasi yang kedua. Oke, rumusnya apa? Rumusnya N per 2. N itu apa? N itu banyak datanya. Oh, kalau banyaknya 4, ya udah N-nya sama dengan 4. Nah, setelah itu rumus X2-nya adalah lokasi pertama ditambah 1. Nah, kemudian di sini kita punya 2, 4, 6, 8. Oh, berarti kita punya ada 4 data. Ya udah masukin aja 4 dibagi 2 itu sama dengan 2. Oh, lokasinya di nomor 2. Kemudian lokasi keduanya di nomor 3. Ambil yang lokasi nomor yang nilainya di nomor 2, 4. Kemudian nilai di lokasi 3 itu 6. Baru dijumlahkan, kemudian dibagi 2. Nah, itulah rumus mediannya. Seperti itu. Oke, Kak Walid aman, Kak Walid? Kalau aman, kita lanjut.
Aman. Oke, lanjut teman-teman. Silahkan teman-teman. Nah, ingat kalau soalnya apakah, oke, kalau soalnya apakah berarti jawabannya iya atau tidak. Kak Geta, Kak Indri. Oke, kita bahas teman-teman. Nah, ini yang ditanya apa? Apakah nilai rata-rata ujian matematika 5 siswa lebih dari 80? Oh, berarti ini misalkan nilainya 5 siswa, itu katanya sama dengan 8, lebih dari 80. Oke, ini 5. Nah, data yang pertama teman-teman, kita cek data yang pertama. Total nilai kelima siswa adalah 410. Oh, berarti totalnya yang ini. Berarti 410 dibagi dengan 5. Sama dengan berapa? Sama dengan 82. 82 apakah lebih dari 80, teman-teman? 82 apakah lebih dari 80? Benar, berarti jawabannya di sini ya. Oke, berarti kalau kita sudah nemu jawabannya iya, ini cukup. Oke, lanjut. Yang data kedua, cek sekarang. Nilai tertinggi adalah 90 dan nilai terendah adalah 70. Ya gimana kita tahu nilai rata-ratanya kalau 3 data lainnya itu kita tidak tahu nilainya. Nah, berarti ini tidak cukup. Nah, kalau 1 cukup, 2 tidak, jawabannya yang B. Nah, itu enaknya. Kita nggak perlu, walaupun nanti di sebenarnya pilihan ganda sebenarnya itu panjang banget tulisannya teman-teman. Nah, ini dipersingkat supaya teman-teman lebih paham aja, tapi maksudnya sama. Oh, jawabannya maaf, keceplosan. A, 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 A. Kok B? A, A, A. Oke, oke, oke. Lanjut, boleh kita lanjut. Semangat Pak dosen. Kita ke harus paham ya. Eh, rumus luasnya, rumus kelilingnya, ya harus paham ya. Rumus luas dan keliling bangun datar. Jadi tolong teman-teman dihafal lagi kalau masih mungkin oh ini udah lama nih udah saya pelajari. Jadinya harus hafal lagi, hafal lagi, hafal lagi. Ingat luas persegi, keliling persegi dan seterusnya. Oke, lanjut. Nah, selain itu, teman-teman harus hafal luas permukaan dan volume bangun ruang. Tuh, lingkaran sangat sering keluar Pak dosen. Ya, jadi tuh, jadi lingkaran gitu-gitu. Nah, luas permukaan dan volume juga jangan lupa. Oke, nanti saya kirimkan ya. Semangat, cap cip cup aja lah bagian kalau keluar. Semoga dikit yang keluar tentang ini. Nah, kemudian setelah itu ada namanya sifat-sifat segitiga, teman-teman. Ini teman-teman harus ketahui
sifat-sifatnya apa aja. Ya, nanti saya kirimkan PPT ya sebelum kita bahas latihan soal. Nah, ini jumlah sudutnya 180 derajat, memiliki 3 buah sisi. Nah, teman-teman harus bedain ya, mana yang namanya segitiga sama sisi, mana yang namanya segitiga sama kaki, mana yang namanya segitiga siku-siku. Oh, gambarin dong untuk segitiga sama sisi. Ya udah, sisinya sama, teman-teman. Segitiga sama sisi itu misalkan ini 3 cm, ini juga 3 cm, ini juga 3 cm. Itu namanya sama sisi. Kalau sama kaki gimana? Kakinya aja yang sama panjang. Kalau ini 3 cm, ini 3 cm, ini 2 cm gitu. Nah, yang terakhir ada namanya segitiga siku-siku, teman-teman. Nah, ini siku-siku. Nah, mohon maaf ya. Gambarnya jelek nih. Oke. Nah, itu harus dibedakan ya. Mana yang segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, siku-siku. Nah, lanjut. Nah, ini kalau rumus Pitagoras, masih ingat rumus Pitagoras, teman-teman? Masih ingat rumus Pitagoras? Rumus Pitagoras itu kalau kita ingin mencari sisi miringnya, maka C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Kalau saya ingin tahu nilai A-nya, berarti A kuadrat itu sama dengan C kuadrat dikurangi B kuadrat. Lalu kalau saya mau B kuadratnya apa? B kuadratnya itu C kuadrat dikurangi A kuadrat. Nah, kayak gitu. Nah, kalau ini juga kalau kita masukkan nilainya, ini yang biasanya keluar nilai-nilainya. Nggak tahu ya kalau sin keluar nggak? Soalnya belum dengar sin keluar sih. Beda lagi sin, jangan dong. Kayaknya semoga enggak ya, kayaknya enggak keluar sin. Itu terlalu matematis. Kayaknya kayaknya sin cos enggak keluar ya. Soalnya itu terlalu matematika banget, bukan untuk yang umum. Oke, silahkan teman-teman. Contoh geometri ini. Nah, ingat kalau pertanyaannya berapa, oke, kalau pertanyaannya berapa, itu tidak perlu sampai ketemu jawabannya ya teman-teman ya. Jadi biar bisa menghemat waktu. Mantap, mantap. Nah, ini kalau teman-teman udah tahu caranya, tips menyelesaikannya, ini pasti langsung nggak perlu nyari, cukup tahu rumusnya, tahu kalau dia 2 variabel tidak ketemu berarti belum ketemu, wah selesai. Oke, kita bahas. Oke. Nah, ini yang kita tahu katanya sudut apa namanya siku-siku ya, segitiga siku-siku. Oke, juga lah saya. Oke. Nah, dari siku-siku ini nanti ada namanya ini kan tinggi ya. Tinggi ini kita bilang alas. Oke, ini miring, sisi miring. Oke. Nah, yang pertama kita cek data pertama teman-teman. Data pertama itu kita tahu bahwa sisi tegak itu maksudnya tinggi teman-teman. Nah, 8. Kemudian alasnya itu 15 cm, ini 15. Dengan kita mengetahui dua ini ketemu tidak sudut miringnya? Ketemu tidak sudut miringnya? Ketemu. Tidak perlu dihitung, jawab langsung cukup. Langsung cukup. Nah, yang kedua nih, yang kedua yang lumayan. Yang kedua itu kita dikasih tahu teman-teman luas segitiganya.
Rumus luas segitiga apa? Setengah kali alas kali tinggi. Nah, oke. Kemudian kita dikasih tahu, oh luasnya itu adalah 60 cm. Nah, salah satu sisi tegaknya, oh berarti tingginya 8. Oh tingginya 8. Ini setengah, ini alas. Ini 60. Ketemu tidak nilai alasnya dari sini, teman-teman? Ketemu tidak nilai alasnya dari sana? Ketemu. Oh, alas ketemu. Berarti kalau alas ketemu terus tinggi ada, ketemu enggak sisi miringnya? Ketemu. Berarti jawabannya cukup. Nah, teman-teman enggak perlu capek-capek ngitung. Langsung hanya mengetahui itu langsung, oh ketemu, 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 cukup. Kayak gitu. Oke, kira-kira paham? Semoga soal ini yang keluar ya Allah. Amin. Sampai cuma tahu itu aja, Kak. Nggak perlu sampai dikerjain sampai kayak kemarin. Makanya saya katakan bahwa soal yang paling sulit itu sebenarnya aljabar dan aritmatika. Yang karena harus sampai ketemu jawabannya, teman-teman. Harus sampai ketemu jawabannya. Kalau ini mah nggak harus ketemu. Cuma tahu rumusnya, tahu cara melogikakannya, kapan dia ketemu. Ya, nanti itu cuma soalnya diperpanjang aja. Nanti yang ini nanti dibuat jadi soal cerita. Oh, si si Pak Bobi mau membuat kandang sapi dengan bentuk segitiga gitu. Nanti disuruh luasnya apa, kemudian apa bahan-bahannya apa. Kayak gitu soalnya dibuat jadi soal cerita. Bener. Semangat diputar-putar. Jadi itu nanti dibuat kayak soal cerita dia. Maaf soal bangun datar dan bangun ruang yang banyak nggak keluar. Kemarin sih ada beberapa soal cerita yang dibuat itu kayak kemarin tuh soal yang buat kandang, entah itu buat taman gitu. Padahal nanti yang dipakai itu adalah rumus dari bangun datar gitu. Oke, oke. Udah teman-teman? Yang paling susah soalnya apa, Kak? Eh Aljabar tapi untuk materi tertentu sama deret. Nggak tahu nanti deretnya akan dapat deret yang seperti apa untuk teman-teman semua. Nanti kita lihat antara deret sama kecukupan antara deret sama aljabar dan aritmatika. Kalau menurut saya, oke, lanjut boleh kita lanjut teman-teman. Nah, sebenarnya nggak susah kalau kita paham, tapi masalahnya banyak yang kita belum paham. Ya, bener banget. Cuma teman-teman itu mungkin ada soal yang apa? Ada soal yang nggak ditahu rumusnya, ada soal yang dilupa rumusnya, dilupa cara pengerjaannya. Itu yang membuatnya sulit sebenarnya. Kak mau tanya untuk soal bangunan hanya untuk kecukupan data saja, kadang masuk di aljabar, Kak. Kadang masuk di aljabar juga, Kak Indriana. Sebenarnya aljabar apa materi-materi di aljabar sama kecukupan data itu saling melengkapi. Benar Kak Bobby. Bertarung dengan waktu itu yang susah. Di aljabar dan aritmatika kadang muncul juga Kak. Kadang muncul juga bangun datar. Kak, kalau soal kuantitatif itu soalnya madda semua Kak. Kalau boleh tahu apa aja. Kuantitatif itu yang ini Kak. Nanti lihat aja rekaman sama materi-materinya Kak Caca. Itu rumus-rumus matematika dasar semua. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Masih waktunya tinggal 30-an menit. Nanti kita harus latihan soal. Ini materinya belum selesai. Nah, ini materinya masih banyak. Oke, kita lanjut ke bilangan teman-teman. Nah, di bilangan ini bisa yang ditanya adalah bilangan prima,
Bisa yang ditanya adalah bilangan ganjil, udah mau muntah. Ada yang bilangan genap, ada bilangan-bilangan lainnya, ada lumayan banyak bilangan lainnya. Tapi kemarin sih yang keluar itu beberapa yang bilangan prima sih katanya mah. Ada juga hubungan antara eh, apa namanya bilangan gitu, mencari mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Nah, ini tentang bilangan. Bilangan prima itu bilangan asli yang memiliki dua faktor, teman-teman. Satu dan dirinya sendiri. Atau pembaginya itu ada dua. Dia bisa dibagi oleh satu sama bisa dibagi oleh dirinya sendiri. Nah, itu bilangan prima. Bilangan ganjil itu 1, 3, 5, 7. Bilangan genap itu 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Itu bilangan. Nah, ini kita lompat saja ya teman-teman ya. Saya takut kalau latihan soal kita nanti tidak keburu. Kita lanjut ke peluang. Nanti kita lanjut ke latihan soal aja ya untuk contoh soal bilangan. Oke. Nah, untuk peluang teman-teman ini juga lumayan banyak rumusnya ya. Kalau ini kalau TBS tiba-tiba udah ngeblank ini materi apa? Nah, itulah teman-teman. Oke. Kita masuk ke konsep peluang, teman-teman. Konsep peluang. Nah, konsep peluang dasar itu yang pertama ini kita peluang ya. Peluang misalkan peluang muncul mata dadu 1 gitu. Berarti jumlah mata dadu yang 1 berarti 1. Kemudian total jumlah mata dadu berapa? Ada 6. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian juga bisa tentang mengambil kelereng, mengambil bola. Terus kemudian peluang munculnya kartu as yang berwarna merah, keluar hati, gitu-gitu, hitam, merah, dan semuanya. Nah, itu konsep peluang dasar. Nah, rumusnya adalah banyaknya kejadian dari apa yang kita maksud, kemudian banyak kemungkinannya apa, dan banyak sampelnya berapa. Banyak sampelnya itu maksudnya adalah banyak keseluruhannya. Misalkan kayak kartu, keseluruhan jumlah kartunya ada berapa? Ada 52 kayak gitu. Oke, itu peluang teman-teman. Itu disebut dengan peluang. Nah, di peluang ini juga ada namanya permutasi teman-teman. Permutasi, nah ada namanya permutasi dan ada namanya kombinasi. Permutasi itu teman-teman, urutan itu sangat diperhatikan benar. Urutannya itu benar-benar diperhatikan. Harus jelas. Misalkan kita milih ketua, sekretaris, dan bendahara. Nah, itu harus jelas diurutkan kan. Oh, ketua dulu, sekretaris baru bendahara gitu. Nah, ini bedanya adalah di sini, Kak. Pokoknya kalau ada dibilang urutan urutan pasti itu pakai permutasi. Permutasi itu n faktorial dibagi dengan n dikurangi r faktorial. Oke, itu untuk permutasi. Nah, permutasi itu ada beberapa teman-teman. Ini kalau tadi permutasi tanpa pengulangan, ini permutasi dengan pengulangan. Nah, permutasi dengan pengulangan ini rumusnya seperti ini, teman-teman. Nah, ini kalau lihat ada pengulangan. Nah, cari apa? Yang dicari itu biasanya nanti kalau kita punya tulisan gitu, yang berulang ini. Apakah sudah terlihat, teman-teman? Nah, ini ada tulisan yang berulang kan?
Ada tulisan yang berulang. Apa tulisan yang berulang? S. Berarti S itu cukup diwakili oleh 1. Berapa jumlah S-nya? Ada 2. I-nya ada 1. W-nya ada 1. A-nya ada 1. Berarti ini tinggal dimasukkan aja. Oh, berarti 5 faktorial dibagi dengan 2 faktorial, 1 faktorial, 1 faktorial, 1 faktorial. Nah, itu kalau dia permutasi dengan pengulangan. Nah, kemudian ada namanya permutasi siklis, teman-teman. Permutasi siklis itu apa? Permutasi siklis itu kalau kita dihadapkan dengan biasanya soalnya tentang jabat tangan. Jadi, misalkan di dalam satu pesta ditanya berapa jumlah jabat tangan yang dilakukan oleh semua orang. Nah, berarti misalkan yang jabat tangan itu ada 8 orang, berarti N-nya sama dengan 8. Oke, berarti 8 dikurangi 1 faktorial. Nah, kayak gitu. Itu yang disebut dengan permutasi siklis yang berulang. Oke, nah ini kemudian teman-teman kombinasi. Kombinasi itu dia bedanya cuma di sini tanpa memperhatikan urutan. Kalau dia tidak ada dibilang mengurutkan sesuatu, itu pasti menggunakan kombinasi. Rumusnya N faktorial, R faktorial, N dikurangi R faktorial. Oke, itu. Dan yang terakhir kita ke contoh soal peluang. Oke, contoh soal ini kita sama-sama jawab ya, sambil saya jelaskan. Oke. Sebuah kotak berisi sejumlah bola berwarna merah dan biru. Satu bola diambil secara acak. Oke. Yang ditanya, oh berapakah? Oh ingat kalau berapa itu. Jawabannya seperti apa? Nah, yang ditanya peluang terambilnya bola merah. Oke, berarti ini rumus peluang dasar, teman-teman. Kita lihat data pertama. Data pertama itu jumlah seluruh bola di dalam kotak adalah 8 buah. 20 buah. Apa yang kita bisa simpulkan dari sini? Ya tidak ada. Kan kalau kita ingin tahu rumus dari kita tahu bahwa rumusnya itu kan peluang itu adalah NA dibagi NS. Nah, yang diketahui cuma NS-nya aja 20. Berarti ini tidak cukup. Sekarang yang nomor 2, teman-teman. Nah, ini khusus untuk rasio ya, khusus untuk rasio. Kalau rasio itu teman-teman, ini sudah dikasih tahu. Oh, ini dikasih tahu bahwa merah itu 3 dengan biru itu banding 2. Oh, berarti ada perbandingannya. Berarti NA kita di sini adalah berapa? NA kita adalah 3. Karena yang merah ya. Banyak kejadian yang merah. Ini 3. NS kita berapa, teman-teman? Karena ini perbandingan, NS kita 5 yang dihasilkan dari 3 ditambah 2. Karena ini pakai rasio. Kalau rasio gini caranya, teman-teman. Berarti NA dibagi dengan NS ketemu tidak nilainya? Ketemu tidak nilainya? Peluangnya? Ketemu. Berarti ini cukup. Nah, seperti itu. Berarti jawabannya yang B. Oke, aman sampai sini teman-teman? Aman, aman, aman? Kak, maaf, berarti nggak butuh pernyataan satu ya, Kak? Yang per 20-nya tuh nggak usah ya? Apa? Berarti nggak perlu dihitung yang 20-nya itu ya, Kak? Nggak ngaruh ya? Nggak ngaruh. Kalau kakak coba gabung data 1 dan data 2 pasti jawabannya 3/5 juga. Oke, oke, Kak. Siap. Kasih, Kak. Ini khusus untuk rasio ya, khusus untuk rasio. Khusus untuk rasio.
Kalau rasio itu tanpa kita tahu jumlah buahnya itu berapa, itu enggak masalah. Tinggal kita jumlahkan aja perbandingannya berapa banding berapa. Oke, Kak Caca. Boleh diulangi nggak, Pak, yang pernyataan satu? Pernyataan satu itu kita cuma tahu jumlah seluruh bolanya itu adalah 20, Kak. Kan kita tidak tahu NA-nya berapa. Yang kita tahu adalah NS-nya aja. Itu sama dengan 20. 20. NA-nya tidak ditahu. Berarti kalau ada dua variabel yang tidak kita ketahui, cukup nggak ketemu P-nya? Tidak cukup. Nah, makanya jawabannya tidak. Oke, sampai sini paham teman-teman? Aman, aman, aman. Boleh kita ke latihan soal? Paham, Pak. Terima kasih. Oke. Saya kirimkan materinya ya sambil untuk mengerjain soal. Bentar, saya kirimkan materinya dulu. Di luar, tadi yang bawa. Aku bikin juga. Udah. Aduh, ini bronze ya. Bentar. Mana dia? Mana grupnya? Klub bronze. Nah, ini dia. Oke, siap-siap teman-teman. Kita latihan soal. Oke. Bentar ya. Kita siap-siap latihan soal teman-teman. Mana dia kecukupan data? Nah, oke. Apakah sudah terlihat teman-teman? Sudah. Oke. Seperti yang saya katakan teman-teman, ini versi lebih panjang ya, pilihan ABC-nya yang lebih panjang. Tapi memang sama maknanya. Oke. Lanjut teman-teman, nomor 1. Nomor 2. Nah, itu tentang aljabar nih. Dua-duanya tentang aljabar. Oke, silahkan dicoba dikerjakan teman-teman. Oke, mantap. Kita bahas teman-teman. Oke, ingat kalau pertanyaannya apakah? Oke, ingat kalau pertanyaannya apakah? Jawabannya bisa iya, bisa tidak. Oke. Dan harus jelas. Tidak boleh ada iya dan tidak. Harus iya, iya,
Tidak, tidak. Oke, nah ditanya apakah X-nya lebih dari Y? Kita ke data yang pertama, teman-teman. Waduh, ini salah soalnya. Tunggu, salah. Tunggu. Salah soalnya. Ini yang soal yang belum diperbaiki. Maaf, maaf. Maaf, maaf, maaf. Ini soal yang belum diperbaiki. Aduh, itu soal yang belum diperbaiki. Mana yang sudah diperbaiki? Oh, ini dia. Oke. Nah, ini yang versi sudah diperbaiki nih. Oke, saya bahas langsung teman-teman ya, karena berhubung waktu. Oke, kita bahas. Tapi teman-teman bisa dicoba juga. Oke. Nah, ingat data satu, ini kita punya apa? X kuadrat dikurangi Y kuadrat. X kuadrat dikurangi Y kuadrat berapa teman-teman? X ditambah Y dikali dengan X dikurang Y. Ini sama dengan negatif 10 X tambah Y. Oke. Nah, kedua ruas kita sama-sama bagi X tambah Y. Oh, ini habis, jadi tinggal satu. Kemudian X dikurang Y sama dengan negatif 10. Nah, kalau negatif 10, itu hasilnya, ini kalau hasilnya negatif, maka jelas Y lebih besar. Y lebih besar daripada X. Berarti ini menjawab soal enggak? Menjawab soal tidak? Menjawab soal. Jawabannya tidak. Berarti satu apa? Satu cukup. Yang dua itu teman-teman, yang dua itu tidak cukup. Karena apa? Karena tidak jelas. Ini hanya dikasih tahu X kuadrat dikurangi Y kuadrat. Ini belum pasti. Belum pasti jawabannya iya, belum pasti jawabannya tidak. Maka ini tidak cukup. Tidak atau iya Kak yang satu? Tidak. Ini yang tidak. Nah, jawabannya cukup berarti karena dia menjawab bahwa dia tidak karena apa? Ternyata Y-nya lebih besar daripada si X. Kayak gitu. Oke. Berarti jawabannya apa teman-teman? Jawabannya yang A. Bukan benar salah ya Kak. Ya, benar salah. Apakah benar? Apakah iya benar benar atau benar benar. Bisa pakai benar salah, bisa pakai iya atau tidak. Oke, jawabannya yang A. Oke, lanjut nomor 2, teman-teman. Nah, kita diberikan bentuk seperti ini. Mantap, Kak Bobby. Yang ini kita dikasih tahu X kuadrat dikurangi Y kuadrat ditambah Z sama dengan 10. Nah, langsung bisa dong. Ini gimana? Gimana cara kita memperoleh nilai Z dari yang kita ketahui adalah ini? Berarti kan semakin banyak variabelnya. Oh, berarti ini tidak cukup. Apalagi yang nomor 2. Ini tidak. Tapi apa teman-teman? Tapi kita tahu bahwa X kuadrat dikurangi Y kuadrat itu sama dengan X tambah Y dikali dengan X kurang Y. Nah, ini kan bisa menggunakan data 1 dan data 2. Berarti tinggal masukin aja. Oh, ini 3 kali negatif 1. Nah, udah ketemu nilai X kuadrat dikurangi Y kuadratnya. Tinggal substitusikan aja ke sini. Nah, kalau kita sudah substitusikan, ketemu tidak Z-nya, teman-teman?
Berarti ketemu tidak? Nah, ketemu nilai Z-nya. Berarti 1 dan 2 cukup. Nah, jadi kita tidak perlu tahu nilainya berapa. Yang penting ketika saya tahu nilai X kuadrat dikurangi Y kuadrat, saya substitusikan. Pasti ketemu Z-nya. Berarti jawabannya yang C. Oke, sampai sini paham teman-teman bagaimana penggunaan kecukupan data, bagaimana tips pengerjaan kecukupan data? Oke, aman. Boleh kita lanjut nomor 3, teman-teman? Atau ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, kita lanjut nomor 3. Oke, nomor 3. Ini tentang aritmatika, teman-teman. Yang ditanya apa? Oh, kita punya satu pensil. Kita misalkan A, ini buku. Kita misalkan B, ini. Kita misalkan C. Oh, berarti A ditambah B ditambah C sama dengan 8.000. Yang ditanya apa, teman-teman? 5A. Nah, ingat prinsipnya. Saya tidak perlu tahu nilainya. Yang penting saya tahu dia ketemu atau tidak. Oke. Sekarang ke nomor 1. Nomor 1, saya cuma tahu harga bukunya. 2 buku itu sama dengan 10.000. Oh, berarti satu buku berapa? 5.000. Nah, saya cuma tahu itu. Bagaimana saya bisa menjawab yang A? Kan tidak bisa kan? Oh, tidak bisa menjawab. Oke. Langsung kita beralih ke yang 2. Yang 2 kita cuma apa? Cuma A tambah 2C sama dengan 4.000. Ketemu enggak nilai A-nya? Tentu tidak, ya. Tentu tidak. Nah, berarti ini 4.000 dikurangi 2C. Nah, ini juga tidak. Nah, ingat jangan buru-buru jawabannya E ya. Jangan buru-buru jawabannya E. Harus kita coba. 1 plus 2. 1 dan 2. Oke. Berarti yang data 1 kita peroleh nilai B, oke. Dari data 2 kita peroleh nilai A sama dengan 4.000 dikurangi 2C. Langsung masukin aja, teman-teman. Berarti 4.000 dikurangi 2C ditambah dengan B-nya 5.000, oke. Ditambah dengan C sama dengan 8.000. Nah, dari sini ketemu enggak C-nya, teman-teman? Dari sini ketemu enggak nilai C-nya? Ketemu, berarti C-nya di sini ketemu, B-nya di sini ketemu, berarti ketemu nggak A-nya? Ketemu. Ya udah, kalau ketemu A, kalikan aja 5, terserah nilainya berapa. Ini berarti 1 dan 2 cukup. Jawabannya yang C. Paham, teman-teman? Di sini kita tidak harus tahu gimana hasilnya, tapi kita harus tahu gimana alur penyelesaiannya. Itu aja cukup. Paham, Pak? Semoga soalnya ini amin. Amin. Mana yang bisa dikerjakan, insya Allah keluar. Oke, boleh kita lanjut. Lanjut, teman-teman. Nomor 4. Nah, nomor 4 aritmatika juga nih. Atau ada pertanyaan nomor 3, teman-teman? Ada pertanyaan nomor 3? Oke, kita beralih ke nomor 4, teman-teman. Silahkan sambil kita bareng-bareng kerjain ya. Boleh teman-teman oret-oret. Nanti jelasin, kasih tahu aja jawabannya apa. Oke. Kali ini kita diberikan apa? Oh, si Abdul ini beli sepatu diskonnya 50%. Ini berarti diskon pertama. Nah, kemudian ada juga diskon lainnya, diskon member.
Oke. Nah, jadi ini harga akhirnya. Oh, ingat bahwa kalau dia punya diskon, saya punya rumus apa? Harga awal dikali dengan 100% dikurangi diskon pertama sama dengan Y. Y ini dikali dengan diskon kedua. Ini yang kita ditanya. Diskon kedua yang ditanya. Z%. Nah, ini diskon kedua. Diskon keduanya yang ditanya. Oke. Lanjut. Kita lihat datanya, teman-teman. Data yang pertama, oke. Ini harga awal. Harga awalnya 1 juta. Berarti saya substitusikan ke sini. Ketemu nilai Y-nya. Y-nya saya substitusikan ke sini. Ketemu enggak nilai Z-nya, teman-teman? Ketemu tidak nilai Z-nya? Ketemu tidak nilai Z-nya dengan saya mensubstitusikan harga awalnya saja? Ketemu. Berarti ini cukup. Terserah Kak, Y tadi apa? Y tadi itu harga setelah harga awal dikali harga awal yang dikalikan dengan diskon pertama. Nah, yang nomor 2 ini dikasih tahu kita, oh Y-nya itu sama dengan ini. Itu bukan 7%, ini Z. Ini yang ditanya. Z%, itu yang ditanya, Kak. Ini yang ditanya. Yang ditanya. Oke, sekarang Y-nya nih dikasih tahu. Y-nya itu adalah 50.000. Saya substitusikan ke sini. Ketemu tidak nilai Z-nya? Nilai Z persennya. Saya mensubstitusikan nilai ini 500. Ketemu tidak nilai Z-nya? Tentu ketemu. Berarti ini cukup. Jawabannya apa, teman-teman? Jawabannya yang D. Lebih mudah bukan daripada aljabar dan aritmatika? Nah, seperti itu. Oke, boleh kita lanjut, teman-teman? Boleh kita lanjut atau ada yang masih ingin ditanyakan? Lanjut. Rumusnya pasti itu aja kan untuk perdiskonan. Iya, Kak Arini. Kalau dia dapat 2 diskon secara berturut-turut. Oke, boleh kita lanjut? Boleh kita lanjut, teman-teman? Makanya di sini itu kita tidak perlu untuk oret-oret yang lumayan panjang ya, cukup bernalar aja. Kita punya rumus, kita substitusikan yang diperlukan, ya udah tinggal dinalar aja. Oke, ini nomor 5. Oke, silahkan teman-teman. Kak, mungkin nggak di soal diskonnya 3 kali, boleh aja Kak. Mau diskonnya 3 kali, boleh. Tinggal tambahin aja, berarti ini nanti tidak diketahui, berarti lagi misalkan ini yang tidak diketahui, ya udah yang tidak diketahui dikali dengan diskon ketiga sama dengan harga akhirnya di sini. Nah, mantap. Mantap teman-teman. Oke, kita bahas nomor 5. Kita bahas nomor 5 teman-teman. Nilai rata-rata, oke, adalah 80. Oke, nilai rata-ratanya 80 berarti A ditambah B ditambah C ditambah D ditambah E sama dengan dibagi 5 sama dengan 80. Oke, yang ditanya apa teman-teman? Yang ditanya berapakah mediannya? Oke, mediannya apa? Mediannya nilai tengah. Berarti kalau saya urutkan A, B, C, D, E, berarti yang C ini yang mediannya. Oke, sekarang nomor 1 dikasih tahu modusnya sama dengan 80. Dengan kita mengetahui modusnya 80, ada enggak efeknya untuk mencari median? Tidak. Oke. Cuma modus aja, benar. Cuma modus aja dia. Oke, nomor 2.
Nah, katanya kita punya 80 ditambah 75 ditambah 100 ditambah 65. Itu datanya ya, yang diketahui datanya. Modus nggak mempan. Oke, terus kemudian ada satu data yang tidak kita ketahui. Kita namakan X, teman-teman. Ini 5 sama dengan 80. Nah, dari sini ketemu enggak nilai X-nya, teman-teman? Dari sini ketemu tidak nilai X-nya? Ketemu. Oh, berarti saya ketemu semua nilainya. Kalau saya ketemu semua nilainya, saya tinggal urutin. Mana urutin. Nah, setelah saya urutin, ketemu enggak lokasi yang ketiga nilainya berapa? Ketemu. Yang dua cukup. Berarti jawabannya yang B. Oke? Sampai sini paham, teman-teman? Mudah bukan? Bukan. Paham, Pak? Oke, kita lanjut. Lanjut, nomor 6. Oke, silahkan nomor 6. Ini bisa cepat banget ini. Nomor 6, teman-teman. Mantap. Oke, kita bahas. Kita dikasih tahu. Nilainya itu ada 10, 12, 12, 5. Kemudian ini yang tidak kita ketahui ya, X sama Y-nya. Yang ditanya apa? Berapakah nilai modusnya? Oke. Kemudian yang data pertama, teman-teman. Dari data pertama itu kita rubah menjadi 10, 12, 12, 5. Kemudian ini 12, ini Y. Tidak kita ketahui nilai Y-nya. Dari sana ketemu tidak modusnya? Dari angka ini ketemu tidak modusnya? Ketemu dong. Kan modusnya itu nilai terbesar. Nilai terbesarnya berapa? Nilai yang sering munculnya berapa? Nilai yang sering munculnya itu 12. Karena dia 3 kali muncul. Dia 3 kali muncul. Terserah nilainya itu 10 kah? Nilainya 5 kah? Tetap dia cuma 2. Walaupun kita tidak tahu nilai Y-nya itu sama dengan berapa, tapi kita sudah tahu ini paling besar, dia munculnya 3 kali. Maka ini cukup. Ya, oke. Nah, sekarang nomor 2. Data kedua ini berarti 10, 12, 12, 5, 6, 8. Dari sini ketemu tidak modusnya, teman-teman? Ketemu, berarti ini cukup. Jawabannya yang D. Ingat, modus itu apa? Yang sering muncul. Jadi di sini sebenarnya kita paham rumusnya, kita paham ngotak-ngatiknya cukup sana. Walaupun kita tidak paham ngitungnya sampai ketemu, tidak masalah kalau di sini. Oke, lanjut. Nomor 7. Nah, nomor 7 ini kita diberitahu bahwa di N-nya itu bilangan prima katanya. N-nya itu bilangan prima berarti N-nya kan ada antara 11, 13, 17, atau 19 gitu. Nah, yang ditanya apa? Yang ditanya berapakah nilai N-nya? Oke, nilai N-nya ditanya. Kita ke data yang pertama. N-nya merupakan faktor dari 143. Faktor dari 143 apa? 11 dan 13. Nah, dari sini udah pasti nggak nilai N-nya? Belum pasti, karena dia ada 2 pilihan. Jadi belum pasti. Oh, ini tidak cukup. 143. 143 itu berapa kali berapa, Kak ini? 143 itu diperoleh dari 11 dikali 13. Itu yang disebut dengan faktor. Oke. Yang kedua apa? Yang kedua dikatakan bilangannya bilangan ganjil. Iya, berarti banyak ya. Berarti semuanya bilangan ganjil, 4 pilihan. Berarti ini juga
Dua. Nah, ya ada dua pilihan lagi. Kalau semuanya jawabannya. Oke, kalau semua tidak jawabannya yang E. Oke. Nah, saya kerjakan nomor 8, teman-teman. Oke. Saya kerjakan 1 dari 8, 9, 10. Mau nomor berapa? Pilih, pilih, pilih. Pilih, pilih. Jangan semua. Nomor 10 10 Kak, ada 10 saja Kak. polling, 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 polling. 8, 1, 10, 2, teman-teman, silahkan. 8, 10, 10, 10, 10, 8. 8, 9, 10. Kageta, udah Kageta tadi. Oke, banyak yang 10. Banyak yang 10. Oke, banyak yang 10 ya. Karena pilihannya 8 sama 10, ya udah kita bahas 8, 10. Oke. 8, 10 kita bahas ya. Cepet-cepet tapi ya mohon maaf. Apakah X merupakan bilangan negatif? Jawabannya apa teman-teman? Iya atau tidak? Oke. Lama-lama. 9 minta juga. Oke, data 1. Data 1 ini kita peroleh apa teman-teman? X kuadrat dikurangi 1 sama dengan 3. Oke, berarti X kuadratnya sama dengan 3 tambah 1 berapa? 4. Oke, berarti kalau bentuknya seperti ini teman-teman, ada dua jawabannya. Ada bisa plus, bisa minus. Jadi ada dua. Dia bisa ada negatif sama positif. Ini bisa menjawab tidak teman-teman? Ini bisa menjawab tidak? Tidak, karena dia ada dua. Oke, tidak, karena jawabannya dua ya. Tidak pasti. Dia disuruh jawab satu, dia jawab dua-duanya kan? Ini berarti tidak. Oke. Lanjut, nomor 2. Nomor 2 itu, ini banyak banget ini. Ini banyak banget. Jelas tidak bisa ya. Jelas tidak bisa, tidak ketahuan. Oke, lanjut kita cek. 1 ditambah 2. 1 dan 2 teman-teman. Oke, 1 dan 2. Nah, 1 dan 2 tinggal substitusikan aja. Berarti 3 dibagi dengan X dikurangi 3 sama dengan negatif 3. Berarti 3 dibagi dengan negatif 3 sama dengan X dikurang 3. Negatif 1, ini X, negatif 3. Berarti X-nya berapa? X-nya sama dengan 2. 2 itu positif atau negatif, teman-teman? 2 itu positif atau negatif? Positif, berarti jawabannya di sini tidak. Berarti dia tidak negatif. Apakah itu cukup, teman-teman? Apakah itu yang kita sebut dengan cukup? Ini cukup. Berarti jawabannya apa? Jawabannya yang C. Kita jawab ini iya, ini tidak. Ini tidak. Ini cukup. Karena jawabannya tidak. Oke, nomor 9B. Oke. Nomor 10. Nah, kita bahas sekarang nomor 10. Nah, ini yang saya bilang teman-teman. Jadi sebenarnya soalnya adalah ruang. Oke, yang 10 ini sebenarnya tentang apa? Bangun ruang, tapi dibuat sebagai soal cerita. Oke. Nah, sekarang bisa kasih tahu, oh, bintang mempunyai taman yang berbentuk persegi. Nah, dibuatlah persegi. Bintang ingin memasang pagar yang mengelilingi tamannya hingga ia perlu mengetahui keliling tamannya terlebih dahulu. Yang ditanya apa teman-teman? Keliling persegi panjang. Ah, ingat rumus persegi panjang teman-teman. Keliling persegi panjang 2 dikali P tambah L. Oke, 2 dikali P tambah L. Oke, udah tahu rumusnya? Baru kita lanjut. Oh, panjangnya adalah 4, katanya 4M. Nah, kalau kita hanya tahu panjangnya, ketemu tidak kelilingnya? Kalau kita hanya tahu panjangnya, ketemu tidak kelilingnya, teman-teman? Tidak. Nah, sekarang kita dikasih tahu luas tamannya itu adalah 20 meter. Berarti berapa? Luas
persegi panjangnya adalah panjang kali lebar. Nah, ini katanya dia sama dengan 20. Kalau dia sama dengan 20, ketemu nggak kelilingnya? Salahnya si bintang. Ketemu nggak kelilingnya? Tentu tidak. Nah, kita bisa pakai 1 dan 2. Tinggal substitusikan nilainya ke sini. Oh, berarti 4 kali L. Ketemu nilai L, substitusikan nilainya ke sini. Substitusikan ini ke sini. Ketemu tidak jawaban kelilingnya, teman-teman? Ketemu. Berarti 1 dan 2 cukup. Jawabannya yang C. Nah, seperti itu, teman-teman. Ketemu 1 dan 2 saling membantu. Benar. Kalau dia 1 dan 2 saling membantu, saling melengkapi, jawabannya yang C. Oke, alhamdulillah malam ini terselamatkan di code kita ya. Tapi pas TBS sendiri aja. Alhamdulillah, oke. Jadi seperti itu ya kecukupan data ya. Maka kamu tanya urutan pilihan gandanya selalu sama setiap soal. Selalu sama, Kak Walid. Makasih atas negosiasinya, Kak. Selalu sama ya pilihan gandanya, teman-teman ya. Selalu sama urutan pilihan gandanya. Mudah bukan, bukan. Muter banget otakku kalau bahas bangun datar kayak gini. Ya, seperti itu, Kak. Memang sebenarnya karena kita tidak terbiasa aja. Mungkin saya bisa karena saya kan program studi matematika ya. Jadi makanya mungkin bisa. Oke. Pak, kelas bronze kapan lagi? Udah habis, Kak Geta. Kak, katanya ada tryout dari Gasan. Iya, bener. Bener, teman-teman. Lagi kita susun. Lagi kita masukkan ke dalam web. Nanti teman-teman jawabnya lewat web. Kak saya tinggal nonton rekamannya ya. Maaf ya, Kak Geta. TO-nya ada pembahasannya nggak, Pak dosen? Eh, Kayaknya kalau kalau ngebuat harus ada pembahasannya lumayan panjang, Kak Bobby. Nanti aja, nanti kita ini. Belum masukinnya aja lumayan panjang ke web. Menurut kakak, rumus 5, kerucut, dan lain-lain perlu dihafal. Kalau kerucut, bisa saja. Kerucut bisa saja. Bisa jadi nanti soalnya itu eh apa namanya tentang kerucut. Kayak kalau 5 kayaknya enggak perlu kayaknya. Kalau 5 kayaknya enggak perlu. Enggak ada alasan dia muncul. Semoga yang keluar persegi aja. Ada soal book nggak, Kak? Ada. Ada, teman-teman ini ya. Dilihat yang saya kirimin. Yang saya kirimin itu ada banyak soal-soal, ada yang udah ada kunci jawabannya, udah ada pembahasannya. Terus ada juga apa namanya? Ada juga e-book bahkan 2 e-book, teman-teman. E-booknya itu udah punya kunci jawaban semua. Jadi tolong dimanfaatkan ya. Nggak siap dapat nilai 200. Semoga lulus TBS semua. Amin, teman-teman. Kapan kira-kira TO-nya, Kak? Kita buat sesegera mungkin ya. Ini lagi ngemasukin ke dalam web. Ada soal untuk besok nggak, Kak? Nanti kita usahakan, Kak Geta ya. Nanti kita usahakan, teman-teman. Oke? Terima kasih banyak, teman-teman semua. Ingat ya, terus latihan soal. Oke? Terus latihan soal. Saya ingatkan terus latihan soal. Dari apa yang teman-teman pelajari di sini, coba jawab-jawab soal. Coba ikut-ikut tryout, dan seterusnya. Doakan kami, muridmu. Semuanya saya doakan, teman-teman. Semuanya saya doakan. Semoga dilancarkan. Semoga bisa lolos TBS dan seterusnya. Maafin kalau banyak-banyak salah. Saya juga minta maaf ya, teman-teman. Curiga TBS dapat nilai 300. Semangat, teman-teman ya. Saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih banyak. Terima kasih ya, Kak. Waalaikumsalam. Ya, Terima kasih terima banyak, kasih. Kak. Terima kasih. Terima Saya kasih, izin end Kak. ya. Ya, Terima kasih, terima kasih Kak. semuanya. Terima kasih, terima kasih.